kebiasaan-kebiasaan orang sukses. Kebiasaan orang sukses sudah pasti ratusan, bukan puluhan, ratusan kebiasaan. Tapi kali ini hanya membawakan 3 poin kebiasaan sukses. Nanti secara berkala akan kupas lagi kebiasaan-kebiasaan sukses yang lain. Pertama, tentang kebiasaan optimis. Di dunia ini loh, penemu-penemu, orang-orang sukses, orang-orang berprestasi, pasti orang yang optimis, bukan orang pesimis. Orang-orang optimis jika dihadapkan oleh kesulitan, halangan, gangguan, tetap mantap, karena dasarnya orang optimis. Orang-orang optimis selalu mencari, mendapatkan kesempatan di dalam setiap kesulitan. Sebaliknya, orang-orang yang pesimis selalu mendapatkan, mencari kesulitan di dalam kesempatan. Terbalik. Jadi, apapun, siapapun, penemu-penemu, periset-periset, visioner, ya, pendobrak, kreator-kreator, sumbernya, embrionya adalah orang optimis. Ada 4 macam perbedaan sikap mental antara optimis dan pesimis. Orang pertama ya, orang yang pesimis tapi pasif. Ini banyak sekali di dunia ini, banyak banget. Pesimis pasif. Orang kedua, pesimis tapi aktif. Ya aktif, sekedar aktif, tapi mentalnya memandang hidup ini, memandang pekerjaan, memandang dirinya pesimis. Nah, bagaimana bisa sukses? Ini mayoritas di dunia ini. Orang ketiga, orang yang optimis, yakin ke depan, tapi pasif, nunggu ini, nunggu itu, nunggu tua, nunggu waktu. Nggak mungkin bisa. 3 orang ini ya, pesimis pasif, pesimis aktif, optimis tapi pasif, nggak ada nilai. Yang terbaik adalah nomor 4. Orang yang optimis sekaligus aktif. Inilah orang sukses, pasti orang yang optimis dan aktif. Maka Anda sebagai anak muda punyai kebiasaan optimis dan aktif, baru akan punya nilai di dalam kehidupan Anda. Masuk ke poin yang kedua adalah mempunyai target yang spesifik, mempunyai tujuan yang jelas. Tidak ada di dunia ini orang-orang sukses yang tidak punya visi, punya misi. Pasti dengan gairah punya tujuan yang besar yang diraih. Dan pasti mampu membuat planning-planning kecil. Planning harian, mingguan, bulanan, dan jangka menengah, jangka panjang. Tinggal bagaimana merealisasikan. Begitu kita punya tujuan besar, hidup tadi akan gairah, dinamis, punya spirit, gembira, happy, ya, karena punya nilai-nilai yang akan dituju. Ini sebuah contoh nyata dari Amerika ya. Bagaimana seorang polisi yang tertembak oleh penjahat, matanya kena, lututnya kena, jadi dia cedera. Tapi di dalam hati sanubari dia sebagai polisi sejati, dia nggak boleh lagi karena cedera tidak mungkin jadi polisi, tapi dia minta untuk membantu menangkap penjahat. Karena menilai dari prestasi dia selama ini, jadi polisi memberikan kesempatan buat dia untuk tetap aktif membantu untuk menangkap penjahat. Lewat satu waktu dan lewat satu usaha, ya, usaha nyata, akhirnya penjahat tadi
bisa ditangkap. Setelah ditangkap, beberapa hari kemudian, dia meninggalkan satu surat bahwa dia tulis kurang lebih begini, karena penjahat yang saya tuju sudah tercapai dan hidup saya cacat seperti ini, buat apa lagi? Maka dia bunuh diri. Dari sebuah contoh ini, yang tadinya dia pesimis, yang tadinya dia merasa rendah, merasa putus asa, tapi gara-gara dikasih kesempatan untuk capai yang dia inginkan, menangkap penjahat, dia muncul semangat, muncul motivasi. Tapi begitu penjahat ditangkap, malah dia bunuh diri. Maka hal demikian ingat ya, jangan ditiru. Yang kita tiru adalah orang yang tadinya pesimis, orang yang tadinya putus asa, orang yang tadinya kecewa, menyesal tadi, bisa punya gairah tinggi gara-gara tujuan besar. Maka betapa pentingnya kita punya tujuan besar, dan terutama dipilah-pilah sampai ke harian. Nah, biasakan ya, kalau malam menjelang tidur, kalau Anda punya tujuan besar, malam menjelang tidur dianalisa, merenung kembali apa yang sudah saya jalani satu hari ini. Sudah mendekat belum pada target yang akan diraih? Dan sekaligus membuat planning kecil, planning harian, besok apa yang harus saya lakukan. Jadi saya ingatkan kembali, sebagai anak muda, punyai tujuan besar yang spesifik. Poin ketiga adalah menghargai waktu. Di dunia ini orang sukses hampir semuanya pasti disiplin menghargai waktu. Mulai bangun pagi, ya, berdisiplin, janji, mau berolahraga, mau berkumpul dengan keluarga, ya, mau menjalankan pengembangan diri, baik itu baca buku, baik itu melihat di internet, baik itu di koran dan sebagainya, kegiatan selalu berdisiplin, menghargai waktu. Jadi jelas banget dimanapun kita berada harus menjalankan kedisiplinan waktu. Contoh Om Awe sendiri, ya, bagaimana saya secara ketat menjaga waktu, mendisiplinkan waktu. Tahun 2004, Om Awe siaran radio di radio Smart FM. Tiap Senin jam 7 sampai jam 8 pagi siaran. Jadi tiap Senin pagi harus bangun, berangkat ke studio. 1 jam kemudian pulang. 5 tahun sambung pindah ke radio Sonora. 5 tahun sama, setiap Senin pagi jam 7 sampai jam 8 siaran. Jadi pagi, sebelum itu udah pasti ya jam 5, setengah 6 sudah bangun, persiapan untuk berangkat ke studio. Lalu pindah lagi ya ke radio MNC Trijaya 3 tahun. Jadi total 13 tahun setiap Senin ya jam 7 jam 8 siaran. Saya Om Awe tidak pernah telat datang 1 detik pun. Orang bilang yang benar, kok bisa? Bisa. Saya ketat sekali. Jadi saya paksakan diri. Kok dipaksakan? Disiplin itu butuh dipaksa. Malas butuh dipaksa untuk dibuat. Kadang-kadang seminar pulang di Bandung malam, sampai Jakarta jam 2, jam 3 pagi. Jadi saya baru istirahat, harus bangun lagi setengah 6, harus berangkat ke studio untuk siaran. Nggak apa-apa. Jadi saya merasakan harus mendisiplinkan diri, karena ini adalah sebuah tanggung jawab. 13 tahun siaran radio tidak pernah telat. Kenapa? Menghargai waktu dan mendisiplinkan diri. Maka Anda sebagai anak muda, biasakan untuk menghargai waktu. Apalagi masih muda. Jangan berpikir, oh masih muda. Jangan. Orang-orang sukses di dunia pasti menghargai waktu. Maka kalau Anda pun juga mau sukses, lakukan kebiasaan tadi. 1, kebiasaan optimis. 2,
mempunyai target tujuan yang spesifik. Dan ketiga, menghargai waktu atau mendisiplinkan diri ya semaksimal. Sehingga saya yakin dalam pertumbuhan nanti Anda pun pasti bertumbuh dan akan menjadi anak muda yang bisa berperan sukses dalam kehidupan Anda.